Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 74. Galihwarit, desis Pangeran Sindurata sambil melangkah maju, nampaknya kau memang lain. Goncangan perasaanmu agaknya telah membuat kau terlempar kepada keadaanmu yang sebenarnya, kepada duniamu sendiri. Tuhan Maha Besar Ayahanda, desis Raden Ayu Galihwarit sambil mengusap titik air di pelupuknya, karena itu, biarlah anakku dekat kepadaku. Pangeran Sindurata menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Raden Ayu Galihwarit berkata, "Kemarilah Juwiring." "Ampun Raden Ayu," sahut Juwiring sambil berjongkok di dekat pembaringan Raden Ayu Galihwarit yang duduk termangu-mangu. "Jangan panggil aku Raden Ayu. Aku adalah Ibu Mungger. Panggil aku seperti Warih memanggil aku," desis Raden Ayu Galihwarit. Wajah Juwiring pun menunduk dalam-dalam. Sementara itu Raden Ayu berkata, "Aku mohon Ayahanda mengerti perasaanku. Izinkan aku berbicara dengan Juwiring tentang Warih." "Lalu, apakah yang harus aku kerjakan?" bertanya Pangeran Sindurata. "Tidak apa-apa Ayahanda. Tetapi jika Ayahanda ingin ikut berbicara bersama kami, aku persilahkan Ayah tetap berada di bilik ini." Pangeran Sindurata menarik nafas dalam-dalam sementara Juwiring berkata, "Hamba tidak seorang diri Raden Ayu, panggil aku sebagaimana kau memanggil ibumu," desis Raden Ayu Galihwarit. Juwiring beringsut setapak. Ketika ia memandang Pangeran Sindurata, nampak keheranan masih membayang di wajah pangeran tua itu. Sementara Raden Ayu Galihwarit berkata selanjutnya, "Apakah kau membawa kawan?" "Ya Ibunda," meskipun agak canggung, tetapi Juwiring menyebutnya juga seperti dikehendaki oleh Raden Ayu Galihwarit. "Bawa kawanmu itu masuk. Eyangmu tentu akan mengizinkannya," berkata Raden Ayu itu lebih lanjut. Pangeran Sindurata mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak membantah. Meskipun ada juga sentuhan yang pahit di hatinya karena anak yang dianggapnya sudah terbuang itu harus menyebutnya seperti cucunya sendiri. Ketika Juwiring masih nampak ragu-ragu, maka Raden Ayu Galihwarit itu mendesaknya, "Ajaklah kemari. Jika di luar ada 1-2 orang pengawal, biarlah eyangmu memberitahukan kepada mereka." Juwiring pun kemudian beringsut surut dan melangkah keluar. Dilihatnya para pengawal masih tetap bersiaga mengawasi buntal yang berdiri tegak. Namun sejenak kemudian Pangeran Sindurata pun telah berdiri di pintu sambil berkata, "Biarkan mereka." Para pengawal itu termangu-mangu sejenak. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa ketika Juwiring kemudian membawa buntal masuk ke dalam bilik itu. Ketika semuanya sudah duduk, Raden Ayu Galihwarit pun berkata kepada Juwiring, "Aku sudah mendengar keteranganmu tentang Warih, Ngger. Tetapi jelaskan, bagaimana rencanamu seutuhnya?" Juwiring pun sekali lagi menjelaskan, apa yang telah terjadi atas Rara Warih. Lalu katanya, "Jika aku menghadap Ibunda, sebenarnya lah maksud kami, orang-orang Padepokan Jati Aking, mohon agar Ibunda dapat menempuh cara lain untuk membebaskannya. Memang cara yang paling pendek adalah menangkap aku dan menyerahkan aku kepada para prajurit dari pasukan berkuda. Tetapi apakah hal itu sudah dapat dijadikan jaminan bahwa Warih akan dapat dilepaskan? Memang tidak ada satu kepastian pendapat tentang sikap para prajurit dari pasukan berkuda. Namun jika Ibunda mengetahui sikap Rara Warih sendiri, maka Ibunda akan dapat membayangkan kemungkinan yang dapat terjadi atas di ajeng Rara Warih itu." "Aku memang ingin mengetahui sikap Warih itu sendiri," desis Raden Ayu. "Apa yang akan kau lakukan?" bertanya Pangeran Sindurata. "Menemui Warih," jawab Raden Ayu, tetapi, kata-kata itu terputus. Sementara Raden Ayu menarik nafas sambil berdesis, "Aku merasa lain Ayahanda. Mungkin Ayahanda menjadi cemas, bahwa aku akan kehilangan kesadaran di hadapan banyak orang. Tetapi rasa-rasanya pikiranku menjadi bening. Dan rasa-rasanya aku sudah dapat melepaskan segala penyesalan dan kekecewaan, justru pada saat aku yakin, bahwa segala kesalahan harus ditimpakan kepadaku, sehingga Kakanda Ranakusuma mengambil satu sikap yang sama sekali tidak aku duga." Pangeran Sindurata tidak menyahut. Tetapi kepalanya benar-benar bagaikan dihimpit gunung lawu. "Ayahanda," berkata Raden Ayu kemudian, "nampaknya segalanya memang harus terjadi. Dan segalanya harus aku terima dengan ikhlas. Keikhlasan itulah agaknya sumber pengampunan atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan. Tuhan memang maha besar. Biarlah aku saja yang menemui Warih." Tiba-tiba saja Pangeran Sindurata itu menggeram.
Aku akan menemuinya sendiri ayahanda. Adalah kewajibanku untuk berusaha membebaskan anakku tanpa mengorbankan anakku yang lain. Aku akan mencari jalan pembebasan Warih tanpa menjerumuskan Juwiring ke dalam tangan prajurit Surakarta dan apalagi kepada Kumpeni, jawab Raden Ayu Galihwarit. Karena itu, biarlah Juwiring kembali ke induk pasukannya dalam lingkungan Pangeran Mangkubumi. Akulah yang akan berbuat apa saja untuk pembebasan Warih. Pangeran Sindurata tidak mau berpikir lagi. Kepalanya benar-benar sudah tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga ia pun berkata, terserah kepada kalian. Aku akan tidur. Silahkan ayahanda beristirahat, berkata Raden Ayu Galihwarit. Pangeran Sindurata itu pun kemudian melangkah keluar dari bilik Raden Ayu Galihwarit. Namun di depan pintu ia berhenti sejenak. Katanya, aku akan membeli kepodang putih itu. Tetapi aku tidak memerlukan seekor kutilang, karena aku sudah mempunyai beberapa ekor. Iya, pangeran, sahut Juwiring dengan serta-merta. Sepeninggal Pangeran Sindurata, Raden Ayu Galihwarit sempat bertanya kepada Buntal, apakah kau juga dari pasukan Pangeran Mangkubumi? Ya Raden Ayu. Kami berdua berasal dari satu kelompok di dalam pasukan Pangeran Mangkubumi, jawab Buntal. Ia adalah adik seperguruanku ibunda dan oleh guru, kami berdua telah diangkat menjadi anak angkatnya dan dengan demikian kami berdua selain saudara seperguruan juga saudara angkat, Juwiring menjelaskan. Bagus. Karena Juwiring adalah anakku, maka kau pun anakku pula, desis Raden Ayu. Juwiring menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya memang ada sesuatu kejutan yang telah merubah segala-galanya di dalam hati Raden Ayu Galihwarit. Kejutan itu bukan saja telah menumbuhkan perubahan jiwani, sehingga ia justru telah tidak lagi dihinggapi oleh gangguan kesadaran, namun sifat dan wataknya pun telah bergeser pula. Dalam pada itu, maka emban di Sinduratan itu pun telah diperintahkan oleh Raden Ayu Galihwarit untuk menjamu kedua anak muda itu. Raden Ayu itu nampaknya benar-benar telah sembuh dan menganggap kedua anak muda itu benar-benar dengan perubahan pandangan dari sifat dan watak yang berubah pula. Baru kemudian, Raden Ayu itu berkata, Juwiring, jika kau ingin kembali, kembalilah. Berhati-hatilah, karena banyak kemungkinan dapat terjadi. Serahkan adikmu kepadaku. Pada saat tertentu kau dapat datang untuk menengok, apakah aku sudah berhasil atau belum. 2 hari lagi, kami akan datang lagi ibunda, jawab Juwiring. Baiklah. Tetapi jangan terlalu sering. Kau adalah buruan yang penting bagi Kumpeni. Karena itu, kau harus dapat menjaga diri, pesan Raden Ayu itu pula. Aku akan berusaha meyakinkan ayahanda, bahwa para hamba di Istana Sinduratan ini tidak akan berkhianat kepadamu. Meskipun aku belum melihat keadaan sejak aku dikurung di rumah ini, tetapi aku sudah dapat membayangkan lewat keteranganmu dan pengenalanku sebelumnya atas Kumpeni dan sikap beberapa orang Surakarta sendiri. Terima kasih atas segala keputusan yang sudah ibunda ambil. Ternyata aku mendapat jauh lebih banyak dari yang aku harapkan, berkata Juwiring kemudian, karena itu, perkenankan aku mohon diri. Hati-hatilah, pesan ibundanya, tetapi percayalah bahwa penghuni istana ini masih dapat aku yakini kesetiaannya. Demikianlah Juwiring dan Buntal kemudian mohon diri. Tetapi mereka tidak sempat mohon diri kepada Pangeran Sindurata yang sudah berbaring di dalam biliknya karena kepalanya yang pening. Tetapi Juwiring masih sempat menyerahkan burung kepodang putih kepada seorang hamba. Namun dalam pada itu, para pengawal yang sudah siap menangkap kedua anak muda itu memandangi saja dari kejauhan. Mereka sama sekali tidak menyapa mereka, karena para pengawal itu masih belum tahu pasti apa yang telah terjadi. Tetapi bahwa Pangeran Sindurata telah memerintahkan agar kedua anak itu dibiarkan saja, telah menimbulkan teka-teki pula di hati mereka. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Raden Ayu Galihwarit, maka ia pun segera mohon kepada ayahandanya untuk memberikan penjelasan tentang Juwiring meskipun tidak seluruhnya. Kepalaku sedang pening, desis Pangeran Sindurata. Sebentar saja ayahanda, minta Raden Ayu Galihwarit, dalam waktu dekat, segalanya dapat terjadi. Jika para abdi di istana ini tidak segera diberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi, mereka akan mengambil sikap sendiri. Apa peduliku, geram Pangeran Sindurata. Raden Ayu Galihwarit pun kemudian duduk di pembaringan ayahandanya sambil berkata, aku mohon ayahanda. Jika terjadi sesuatu atas anak itu, yang tanpa aku sadari telah berhasil mengisi kekosongan hatiku setelah aku kehilangan Rudira, maka aku akan merasa sekali lagi kehilangan.
Aku tidak tahu, apakah aku masih akan mampu bertahan oleh kepahitan yang demikian. Pangeran Sindurata mengumpat di dalam hatinya. Namun ia memaksa diri untuk bangkit dan melangkah keluar. Dipanggilnya semua hambanya tanpa ada seorang pun yang ketinggalan. Beritahukah kepada mereka, berkata Pangeran Sindurata kepada Raden Ayu Galihwarit. Raden Ayu itu pun kemudian menjelaskan persoalannya, meskipun tidak seperti keadaan seutuhnya. Aku minta kalian ikut menjaga, agar tidak seorang pun mengetahui bahwa Juwiring pernah datang ke istana ini, berkata Raden Ayu Galihwarit. Ia telah berhasil mendapatkan obat yang sangat mujarab bagiku, apapun yang telah dilakukan dan dengan cara yang bagaimanapun. Aku memang memerlukannya. Jika kalian berbelas kasihan kepadaku, maka kalian akan membantu aku. Maka aku akan merasa sekali lagi kehilangan. Aku tidak tahu, apakah aku masih akan mampu bertahan oleh kepahitan yang demikian. Tetapi anak itu menjadi buruan Kumpeni, salah seorang pengawal berdesis. Kau benar. Tetapi manakah yang lebih berarti bagiku, bagi kalian yang sudah lama hidup bersama di dalam rumah ini? Kumpeni atau kesembuhanku seperti yang kau lihat sekarang? Aku sekarang sadar, sesadar-sadarnya siapakah aku ini, berkata Raden Ayu, persoalannya dengan Kumpeni bukan persoalan kita. Dan aku masih percaya kepada kalian, bahwa kalian tidak ingin melihat aku menjadi semakin parah. Aku mengerti, pada saat-saat tertentu aku lupa segala-galanya meskipun aku tidak tahu apa yang aku lakukan pada saat-saat yang demikian, tetapi tentu tingkah laku yang sangat memalukan. Para hamba dan pelayan yang mendengarkan keterangan itu mengangguk-angguk. Terlebih-lebih Emban yang tahu benar, apa yang terjadi di saat-saat Raden Ayu itu mengalami gangguan syaraf. Namun dalam pada itu, Pangeran Sindurata pun telah memperkuat permintaan Raden Ayu itu dengan caranya, jangan mencoba melanggar. Aku pun sebenarnya tidak senang melihat anak itu. Tetapi aku pun tidak senang melihat Galihwarit selalu diganggu oleh keadaan yang tidak wajar itu. Karena itu dengarlah permintaannya. Karena jika ada yang melanggar permintaan itu, lambat atau cepat, tentu akan aku ketahui pula. Terhadap orang yang demikian, aku akan dapat mengambil sikap yang kasar. Para hamba, pengawal dan pelayan di istana itu mengangguk-angguk kecil. Mereka sudah mengenal Pangeran Sindurata dengan baik. Namun mereka pun tidak mengabaikan ancaman itu, bahwa mungkin sekali pangeran itu memang akan berbuat demikian. Dalam pada itu, Raden Ayu itu pun masih menambah keterangannya, aku minta, tidak seorang pun di luar lingkungan kita boleh mengetahui, meskipun itu adikku sendiri. Sekali lagi mereka yang mendapat pesan itu mengangguk-angguk. Nah, kalian boleh kembali ke pekerjaan kalian masing-masing, berkata Raden Ayu itu pula, doakan agar aku benar-benar dapat sembuh. Tuhan nampaknya sudah memaafkan semua kesalahanku, dan hukuman yang aku jalani sudah cukup. Mudah-mudahan tidak seorang pun di antara kalian yang ingin membuat hukuman-hukuman baru bagiku. Para hamba, pengawal dan pelayan itu pun kemudian kembali ke tugas mereka masing-masing. Betapapun juga para pengawal merasa heran, namun mereka merasa perlu untuk memenuhi permintaan itu. Kecuali mereka memang merasa abdi dari Sinduratan, mereka pun merasa iba jika Raden Ayu yang sudah nampak berangsur sembuh itu akan mengalami gangguan jiwa kembali. Sementara itu, Juwiring dan Buntal dengan hati-hati menelusuri jalan kota. Seperti saat ia memasuki kota Surakarta, maka ketika keduanya menuju ke gerbang untuk keluar, mereka pun memilih jalan sebagaimana ditunjukkan oleh para petugas sandi. Sambil menjinjing seekor burung di dalam sangkar, Buntal berjalan di sebelah Raden Juwiring yang selalu menunduk. Meskipun ia mengenakan pakaian yang lusuh dan memakai tudung kepala, namun ternyata ada juga orang yang dapat mengenalnya. Karena itu, maka Raden Juwiring itu selalu berusaha untuk menyembunyikan wajahnya. Namun demikian, keduanya terkejut ketika seorang yang duduk tepekur di bawah sebatang pohon yang rindang di tikungan menyapanya meskipun perlahan-lahan, apakah kalian sedang menjajakan burung itu? Kedua anak muda itu terkejut. Namun mereka menjadi tegang ketika orang itu berdesis, kemarilah Raden Juwiring. Raden Juwiring menarik nafas dalami. Buntal pun kemudian tersenyum ketika keduanya melihat bahwa orang itu adalah seorang dari petugas sandi yang selalu mengamatinya. Juwiring dan Buntal pun kemudian mendekat. Mereka duduk di bawah sebatang pohon, sementara burung kutilang di dalam sangkar itu diletakkan di antara mereka bertiga, seolah-olah mereka sedang membicarakan burung di dalam sangkar itu.
Aku menjadi cemas, berkata orang itu, apakah kau mengalami kesulitan? Hampir, jawab Juiring, tetapi segalanya sudah dapat diatasi, justru di luar dugaan. Dengan singkat Juiring menceritakan apa yang telah dialami di Istana Sinduratan. Ia pun mengatakan bahwa Raden Ayu Galihwarit telah bersedia berusaha membebaskan Warih tanpa menjebak Juiring. Tetapi usaha itu adalah satu usaha yang sulit meskipun demikian, mudah-mudahan Raden Ayu berhasil, jawab orang itu. Ibunda Galihwarit nampaknya telah terlempar ke dalam dunia yang lain. Nampaknya peristiwa yang telah terjadi di peperangan itu telah mengejutkannya, sehingga terjadi sesuatu di dalam dirinya, jawab Juiring. Justru karena itu, aku percaya kepada usaha Ibunda Galihwarit. Syukurlah, berkata orang itu, kemudian silahkan melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di sepanjang jalan. Kami akan selalu mengamati perjalanan kalian. Di mana kawanmu yang seorang? Bertanya Raden Juiring. Orang itu tersenyum sambil memandang ke satu arah. Ternyata beberapa puluh langkah, di tikungan, seorang laki-laki duduk di hadapan seorang penjual jamu di pinggir jalan. Juiring dan Buntal tersenyum. Sambil bangkit berdiri Buntal berkata, mudah-mudahan ia selalu sehat. Orang itu pun tersenyum pula. Jawabnya, kau pandai juga berkicau seperti burung kutilang itu. Kedua anak muda itu tidak menjawab meskipun keduanya tertawa. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan keluar kota Surakarta kembali ke pondok mereka di Gebang. Namun mereka memang harus berhati-hati karena tidak mustahil bahwa petugas sandi dari Surakarta dan kumpeni pun berkeliaran juga di sepanjang jalan. Dalam pada itu, di Istana Sinduratan, Raden Ayu Galihwarit telah menyusun rencana untuk berusaha membebaskan anak gadisnya. Meskipun ia masih belum yakin bahwa hal itu akan dapat dilakukan. Namun ia berharap bahwa ia masih akan mendapat kesempatan. Di hari berikutnya, ketika Juiring dan Buntal yang sudah berada di pondoknya masih saja dibayangi oleh kegelisahan, maka Raden Ayu Galihwarit sejak pagi-pagi telah bersiap. Raden Ayu yang nampak agak kurus dan pucat itu telah berhias sebaik-baiknya seperti yang selalu dilakukannya pada saat ia masih berada di Istana Ranakusuman. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Pangeran Sindurata. Aku akan pergi menengok Warih, Ayahanda, jawab Raden Ayu Galihwarit. Jangan kau. Biarlah aku saja yang pergi, berkata Pangeran Sindurata. Tidak Ayahanda, akulah yang akan menjumpai Warih, desis Raden Ayu Galihwarit, mungkin aku akan mendapat kesempatan lebih banyak dari Ayahanda. Justru karena aku seorang perempuan yang kebetulan adalah ibunya. Tetapi kau masih nampak kurus dan pucat, sahut ayahandanya. Jawab Raden Ayu Galihwarit sangat mengejutkan ayahandanya, tetapi aku justru kelihatan lebih muda dan cantik ayah. Galihwarit, desis ayahandanya. Raden Ayu Galihwarit tersenyum. Katanya, jangan hiraukan aku ayahanda. Aku ingin membebaskan Warih tanpa mengorbankan anakku laki-laki. Itu saja. Mungkin aku harus mempergunakan cara yang paling aku kuasai. Tetapi, wajah Pangeran Sindurata menjadi tegang. Jangan cemas ayahanda. Aku sudah mengalami satu masa yang sangat pahit dalam hidupku. Mudah-mudahan aku sudah benar-benar sembuh. Aku sudah mencoba untuk mengenang segalanya. Sejak aku menjadi istri Kamas Pangeran Ranakusuma sampai saat anakku Rudira terbunuh. Ternyata aku tidak lagi terlempar pada satu keadaan yang tidak aku kuasai secara jiwani. Agaknya aku sudah mampu meletakkan persoalan hidupku pada tempat yang seharusnya di dalam hatiku, jawab Raden Ayu Galihwarit. Karena itu, meskipun tubuhku masih belum pulih, namun jiwaku sudah tenang dan aku akan dapat merencanakan segalanya dengan pikiran yang bening. Jika aku berada di jalan yang suram, itu memang sudah aku sengaja, bukan karena kegilaanku. Oh, desis Pangeran Sindurata, kau akan membuat dosa-dosa baru? Tidak ayahanda. Justru aku akan menebus dosa-dosaku, jawab Raden Ayu Galihwarit, aku mohon ayahanda dapat mengerti. Pangeran Sindurata itu memegangi keningnya. Kepalanya mulai menjadi pening. Sudahlah ayahanda, berkata Raden Ayu Galihwarit, sebaiknya ayahanda tidak usah memikirkan aku lagi. Aku sudah tua. Agaknya aku sudah seharusnya dapat memilih, manakah yang baik aku lakukan, dan yang manakah yang tidak. Kau tidak tahu manakah yang baik dan manakah yang buruk, geram ayahandanya. Wajah Raden Ayu Galihwarit berkerut. Terasa jantungnya bergejolak.
Namun ia tidak dapat membantah bahwa beberapa saat yang lampau ia sudah kehilangan keblat sehingga ia tidak tahu lagi mana yang baik dan mana yang tidak. Tanpa menyangkal, Raden Ayu itu kemudian berkata, "Ayahanda, sekarang aku akan mencoba melakukan sesuatu yang baik. Maksudku baik buat anakku, meskipun belum tentu baik menurut ukuran orang lain terhadap aku." Oh, Pangeran Sindurata memegangi kepalanya yang terasa semakin sakit tetapi Raden Ayu itu masih saja tersenyum, "Ayahanda, apapun yang akan aku lakukan, aku harap bahwa aku akan dapat membebaskan Rarawari." Pangeran Sindurata menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah ia ingin menelan segala kepahitan yang dituangkan ke dalam mulutnya. Namun demikian, Pangeran Sindurata tidak dapat mencegahnya. Raden Ayu Galihwarit bukan seorang gadis remaja lagi. Ia adalah seorang perempuan yang telah masak, yang meskipun baru saja sembuh dari penyakitnya yang aneh, namun agaknya ia telah benar-benar melakukan segalanya dengan penuh kesadaran. Raden Ayu Galihwarit itu pun kemudian berkemas. Dari embannya ia mengetahui apakah yang telah dilakukan jika ia sedang dicengkam oleh gangguan jiwani. Emban itu semula tidak berani mengatakannya, tetapi karena Raden Ayu itu memaksanya dan berjanji untuk tidak marah, maka akhirnya emban itu pun mengatakannya. "Terima kasih Emban," berkata Raden Ayu itu, "aku sudah dapat mengetahui apakah yang aku lakukan. Memang memalukan. Tetapi aku tidak dapat malu terhadapmu, karena sebenarnya lah kau memang mengetahui dengan pasti, apakah yang telah aku lakukan dalam keadaan yang demikian. Bahkan pada saat-saat aku tidak ingat lagi tentang apapun juga." Dengan bekal pengertiannya terhadap dirinya sendiri, maka Raden Ayu Galihwarit telah bersiap untuk pergi ke Istana Ranakusuman dengan kereta Pangeran Sindurata. Maka sejenak kemudian Raden Ayu yang nampak agak kekurus-kurusan dan pucat itu meninggalkan pintu gerbang, di dalam sebuah kereta yang ditarik dengan 2 ekor kuda. Kereta itu memang tidak sebagus kereta Pangeran Ranakusuma, tetapi kereta itu cukup memadai. Sebagaimana kereta seorang pangeran. Setelah untuk waktu yang cukup lama Raden Ayu tidak keluar dari halaman istananya, maka rasa-rasanya ia melihat sesuatu yang asing. Namun lambat laun ia pun segera mengenalinya kembali, jalan-jalan dan rumah-rumah yang berada di pinggir jalan. Tetapi rasa-rasanya kota Surakarta menjadi bertambah sepi. Tetapi Raden Ayu Galihwarit pun mengerti bahwa keadaan menjadi semakin gawat. Meskipun pertempuran yang telah terjadi berada di luar kota Surakarta, namun orang-orang di dalam kota itu pun tentu sudah mendengarnya pula. Sehingga mereka menjadi cemas. Namun dalam pada itu, ternyata kereta yang berisi hanya seorang putri itu pun telah menarik perhatian. Ketika 2 orang perwira dari pasukan berkuda diikuti oleh beberapa prajurit yang sedang nganglang melihatnya, maka keduanya pun terkejut. Mula-mula mereka tercengang melihat seorang putri yang sangat cantik duduk sendiri di dalam sebuah kereta. Namun kemudian seolah-olah mereka telah pernah mengenal wajah yang sangat cantik itu. "Hi, bukankah yang berada di dalam kereta itu Raden Ayu Ranakusuma?" bertanya yang seorang. "Ya. Seolah-olah aku memang melihat Raden Ayu Sontrang. Tetapi apakah bukan Rarawari?" desis yang lain. "Tidak. Bukankah Rarawari ada di dalam tahanan?" sahut kawannya. "Tetapi Raden Ayu Ranakusuma sedang sakit," jawab yang lain. "Apakah seseorang yang sedang sakit itu tidak akan pernah sembuh? Meskipun sakit Raden Ayu menurut pendengaran kami adalah sakit yang aneh, namun pada suatu saat, mungkin ia menjadi sembuh pula." Tiba-tiba saja para prajurit yang sedang nganglang itu ingin melihat, siapakah yang berada di dalam kereta itu, sehingga perwira yang masih muda itu memutuskan untuk memutar arah dan mengikuti kereta itu dari kejauhan. Sebenarnya lah kereta itu memang menuju ke Istana Ranakusuman yang sudah dipergunakan oleh pasukan berkuda. Bahkan Tumenggung Watang yang untuk sementara memegang pimpinan pasukan berkuda telah berada dan tinggal di istana itu pula, meskipun hanya digandok saja. "Tentu Raden Ayu Sontrang," desis perwira muda itu, "ia nampak lebih muda, lebih kuning dan lebih cantik." "Ya," jawab kawannya, "mungkin justru karena ia sedang sakit, ia menjadi kurus dan kuning karena tidak pernah keluar dari biliknya. Tetapi menjadi bertambah cantik," sahut perwira muda itu. Iring-iringan pasukan berkuda itu pun kemudian sekali lagi memutar haluan. Mereka meneruskan tugas mereka, nganglang mengelilingi kota Surakarta.
Sementara itu, kereta Pangeran Sindurata yang dipergunakan oleh Raden Ayu Galihwarit telah sampai ke regol halaman Istana Ranakusuman. Ketika para penjaga regol itu melihat seorang perempuan cantik seorang diri berada di dalam kereta itu, mereka menjadi berdebar-debar. Namun akhirnya salah seorang dari mereka segera dapat mengenalinya. Karena itu, maka ia pun berdesis, "Raden Ayu Ranakusuma." Kawan-kawannya termangu-mangu sejenak. Namun dalam pada itu Raden Ayu Galihwarit memerintahkan kepada saisnya, terus langsung memasuki halaman. Saisnya ragu-ragu. Tetapi ketika kereta itu bergeser maju, maka para penjaga pun telah menyibak dan tidak seorang pun berusaha untuk bertanya sesuatu kepada sais maupun penumpang kereta itu. Kedatangan Raden Ayu Ranakusuma ke bekas istananya itu memang telah mengejutkan para prajurit dari pasukan berkuda. Bahkan Tumenggung Watang yang menerima laporan tentang kehadiran Raden Ayu Ranakusuma itu pun dengan tergesa-gesa telah menyongsongnya. Namun Tumenggung yang berpikiran jernih itu segera dapat menangkap kepentingan kehadiran putri itu, karena anak gadisnya, Rarawarih telah berada di dalam tangan para prajurit dari pasukan berkuda. Bersambung ke jilid 75. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.